Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bareng Kak Nisa. Hari ini kita mulai belajar lagi ya. Tapi sebelum kita mulai belajar, Kak Nisa mau ngucapin dulu buat adik-adik yang di semester 2 ini masih belajar secara online atau daring, kalian harus tetap semangat dan harus tetap rajin belajarnya, oke? Dan untuk adik-adik kakak yang di semester 2 ini sudah belajar secara tatap muka, kalian juga harus lebih bersemangat lagi dan harus menaati protokol kesehatan yang ada. Oke. Oke. Sekarang kita mulai belajar lagi ya. Hari ini kakak akan mengajarkan salah satu materi yang ada di kelas 8 yang kebetulan semester ini akan kalian pelajari, yaitu tentang teorema Pitagoras. Jadi hari ini ada dua materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang rumus Pitagoras dan juga penerapan teorema Pitagoras. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung belajar ya. Buat adik-adik yang mau ikutan belajar sama kakak, silakan disiapkan dulu buku dan alat tulisnya, kita mulai belajar bareng-bareng. Simak videonya ya. Oke adik-adik semuanya, pertama kakak akan jelaskan tentang teorema Pitagoras terlebih dahulu. Jadi di sini kalian juga bisa baca sendiri bahwa yang pertama, teorema Pitagoras itu dikemukakan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Yunani yang bernama Pitagoras. Jadi ia mengemukakan bahwa teorema Pitagoras adalah kuadrat dari sisi terpanjang sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Oleh karena itu, teorema Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi untuk kalian yang belum mengetahui apa itu segitiga siku-siku, jadi segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya bernilai 90 derajat. Contohnya seperti ini. Jadi segitiga siku-siku itu nanti ditandai dengan adanya kotak kecil seperti ini. Ini menandakan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku, di mana di sini ada tiga sisi. Yang pertama ada sisi miring, ada sisi alas, dan kemudian ada sisi tegak. Yang sisi tegak ini biasa kita sebut dengan tinggi. Jadi pada segitiga siku-siku, sisi miring adalah sisi terpanjang. Jadi bisa dibaca bahwa sisi miring itu adalah sisi yang berhadapan langsung dengan sudut siku-siku dan merupakan sisi terpanjang. Jadi perlu diingat bahwa pada segitiga siku-siku yang terpanjang adalah namanya sisi miring. Jadi rumus Pitagoras adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Jadi adik-adik cuma perlu hafalkan satu rumus ini saja. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Yang kemudian rumus ini bisa kita kembangkan menjadi ketika yang ditanya adalah sisi tegak, maka rumusnya adalah sisi miring kuadrat dikurangi sisi alas kuadrat. Ketika yang ditanya sisi alas, maka rumusnya menjadi sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Kan contoh soal di sini soalnya adalah tentukanlah panjang sisi yang belum diketahui dari segitiga berikut ini. Ini nomor 1. Di sini ada segitiga siku-siku, dua sisi sudah diketahui, tinggal satu sisi yang belum. Coba adik-adik perhatikan, sisi yang ditanyakan ini sisi apa? Apakah sisi miring, sisi tinggi, atau sisi alas? Ya, yang ditanyakan adalah sisi miring. Kenapa sisi miring? Karena sisi ini berada tepat di hadapan sudutnya. Jadi sisi yang berada di hadapan sudut 90 derajat adalah sudut miring. Maka ini adalah sudut miring. Dan ini adalah sudut tegak atau tinggi. Dan ini adalah sisi alas. Jadi ini sisi alas, ini sisi tegak. Dan yang ditanyakan ini adalah sisi miring. Oke, kita langsung jawab. Tadi rumusnya apa kalau yang ditanya sisi miring? Oke, kita sama-sama selesaikan ya. Berarti sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi alas kuadrat. Kita masukkan angkanya. Sisi tegaknya berapa? 24 cm. Berarti 24 kuadrat ditambah sisi alasnya berapa?
7 cm kuadrat. Sekarang tinggal kita kuadratkan. 24 kuadrat itu berapa? Jadi 24 kuadrat itu adalah 24 kali 24 ya. Adik-adik bisa hitung sendiri. Ya, 24 kali 24 itu adalah 576. Ditambah 7 kuadrat berarti 7 kali 7. 7 kali 7, betul sekali 49. Sekarang tinggal kita jumlahkan 576 ditambah dengan 49 berapa? Adik-adik ikut menghitung ya. Ya, 576 ditambah 49 adalah 625. Ini baru SM atau sisi miring kuadrat. Yang kita cari adalah sisi miring. Berarti sisi miringnya adalah akar dari 625. Berapa akar dari 625? Adik-adik cari dan coba hitung ya. Jadi akar dari 625 itu adalah 25. Jadi sisi miringnya adalah 25 cm. Jadi harus diakarkan ya, bukan stop sampai 625. Jadi harus dicari akarnya. Jadi akar dari 625 adalah 25. Jadi panjang sisi miringnya adalah 25 cm. Kemudian soal yang kedua, kita analisis lagi. Ini sisi yang belum diketahui, ini sisi apa? Apakah sisi miring, ataukah sisi tegak, ataukah sisi alas? Kita perhatikan bahwa yang berada tepat di hadapan sudut adalah sisi miring, berarti 13 cm ini adalah sisi miringnya dan 5 cm ini adalah sisi alasnya. Berarti yang ditanyakan adalah sisi tegaknya. Oke, adik-adik bisa langsung tulis rumusnya ya. Bahwa sisi tegak itu adalah apa tadi? Sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi alas kuadrat. Oke, kita masukkan angkanya. Sisi miring 13 cm berarti 13 kuadrat. Dikurangi sisi alasnya 5 cm berarti 5 kuadrat. 13 kuadrat itu berapa? Adik-adik bisa hitung bahwa 13 kali 13 itu adalah 169. Dan 5 kuadrat itu adalah 25. 169 dikurangi 25 berapa? Adik-adik bisa hitung? Ya, 144. Berarti sisi tegak adalah akar dari 144. Adik-adik bisa hitung, akar dari 144 adalah, ya betul sekali, 12 cm. Jadi akar dari 144 adalah 12. Jadi panjang sisi tegaknya adalah 12 cm. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, di sini kita analisis lagi. Ini sudutnya. Ini sisi yang berhadapan dengan sudut 17 cm, berarti ini adalah sisi miring. Dan ini adalah sisi tegak, berarti yang ditanyakan adalah sisi alas. Ya, benar sekali ya. Sekarang kita langsung masukin rumusnya. Sisi alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi tinggi kuadrat. Berarti sisi miring berapa? 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Iya, sekarang 17 kuadrat berapa 17 kuadrat? 17 kali 17 ya 289 dikurangi 15 kali 15 ya 225. 289 dikurangi 225 ya benar 64. Berarti sisi alasnya adalah akar dari 64. Akar dari 64 berapa? Ya, 8 cm. Maka sisi alasnya adalah 8 cm. Seperti itu ya cara menyelesaikan teorema Pythagoras. Di sini yang pertama, teorema Pythagoras itu bisa digunakan untuk mencari atau menentukan jarak dari dua buah titik. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Misalkan ada dua buah titik, yang pertama min 5,3 dan 3,4. Maka tentukanlah atau carilah jarak dari dua titik tersebut. Cara yang pertama adalah kita dengan menggambar titik itu pada koordinat kartesius. Ini namanya koordinat kartesius ya. Adik-adik bisa membuat titik min 5,3. Titiknya di mana? Min 5,3 titiknya adalah di, ya betul sekali, di sini ya. Jadi min 5 sama 3 dihubungkan titiknya di sini. Kemudian 3, min 4.
3, -4. Titiknya di sini. Berarti yang ditanya adalah jarak dari titik ini sampai titik ini. Kita bisa tarik garis dari titik awal sampai titik yang kedua. Nah, setelah kita membuat garis menghubungkan dua titik, di sini kita bisa membuat segitiga dari dua buah titik ini. Mana dia segitiganya? Oke, kita lihat. Nah, ini dia segitiganya ya. Oke, ini adalah sebuah segitiga siku-siku, yang siku-sikunya ada di sini. Karena yang ditanya adalah jarak dua titik yang ini. Berarti yang ini merupakan sisi miring. Kenapa sisi miring? Karena dia berada tepat di hadapan sudut. Berarti kita harus tahu ini dan tahu yang ini. Jadi kita lihat dulu. Dari sini, ini kan titik 3. Dari sini sampai sini jaraknya berapa? Dari sini sampai sini berarti dari 3 sampai 4. Oke, sorry, ini 4 ya. Kan ini titiknya 4. Oke. Nah, siku-sikunya yang ini ya. Oke, dari sini sampai sini berarti dari 3 sampai 4. Dari 3 sampai 4 jaraknya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini adalah jaraknya 7 satuan. Itu ya. Sekarang dari sini sampai sini. Ini adalah titik min 5. Ini adalah titik 3. Berarti dari sini sampai sini jaraknya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini adalah 8 satuan. Nah, kita sudah tahu bahwa ini 7 satuan dan ini 8 satuan. Sekarang kita bisa langsung hitung ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Bahwa ini adalah sisi miring. Berarti yang kita pakai rumus adalah sisi miring kuadrat SM kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Kita masukin. Sisi tegaknya yang ini berarti 7 kuadrat ditambah yang ini sisi alasnya 8 kuadrat. Berarti 7 kuadrat 49 ditambah 8 kuadrat 64. Berarti 117. Berarti sisi miringnya adalah akar dari 117 satuan. Jadi akar dari 117 itu kan tidak ada. Jadi kita bisa langsung bahwa jarak dari kedua titik ini adalah akar 117. Seperti itu ya. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini tentukanlah jarak dari dua titik berikut. Kita menentukan jarak. Kalau kita harus menggambar, tentunya akan lama. Jadi di sini kakak akan jelaskan tanpa menggambar. Tanpa menggambar ya. Jadi kalau kita mau mencari jarak dari dua titik tanpa harus menggambar koordinat kartesius, caranya mudah dengan cara mengurangkan. Kita lihat. Jawab. Yang A dulu ya. Yang A itu jaraknya titiknya 10,20 dan 13,16. Kita tinggal kurangin. Di sini adalah sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini kakak sebut X1, Y1, X2, Y2. Gitu ya. Jadi kita cari jarak masing-masing sumbunya dulu. Sumbu X tinggal dikurangi. X1 dikurangi X2 sama dengan 10 dikurangi 13 sama dengan min 3. Sekarang sumbu Y sama juga. Y1 dikurangi Y2. Jadi 20 dikurangi 16 sama dengan 4. Gitu ya. Maka jaraknya adalah tinggal dikuadratkan saja. Min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Min 3 kuadrat berarti min 3 dikali min 3. 9. 4 kuadrat, 4 kali 4, 16. Maka 9 tambah 16 adalah 25. Berarti akar dari 25 adalah 5 cm. 5 satuan, sorry. Jadi jarak antara titik 10,20 dengan 13,16 adalah
5. Seperti itu ya. Terus yang B kita cari lagi. Ini X1 Y1, X2 Y2. Sumbu X. Berarti X1 dikurangi X2 sama dengan min 2 dikurangi 4. Min 2 dikurangi 4 berapa? Min 6. Sekarang Y2 dikurangi Y1 dikurangi Y2 sama dengan 3 dikurangi min 1 sama dengan 4. Oke, kita tinggal cari jaraknya. Min 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat berarti 36 ditambah 16 sama dengan berapa? 52. Berarti jaraknya adalah akar dari 52. Maka jarak dari titik min 2,3 dan 4,-1 adalah akar dari 52. Seperti itu ya. Gampang ya adik-adik ya. Adik-adik semuanya, dari uraian materi yang sudah kakak jelaskan sebagai bahan evaluasi dan latihan, adik-adik bisa kerjakan 2 soal yang sudah kakak tuliskan ini. Adik-adik bisa kerjakan secara mandiri dengan melihat penjelasan kakak kembali. Oke, sekian video kakak tentang teorema Pythagoras pada hari ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa lebih mengerti, bisa lebih paham. Dan buat adik-adik yang sudah menonton video kakak, terima kasih banyak. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat, jangan lupa belajar, dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.